Kalau pagi-pagi emang pada ngantuk, pada diem gini. Coba tepuk tangannya mana? Pemirsa di rumah juga mudah-mudahan semangat ya. Inilah dia bunga-bunga hati. Lihat dulu. Pasti mau. Tadi pertanyaan dari Ibu Rina. Ya. Katanya benar gak sih malaikat Mikail itu datang di waktu subuh? Ya, begini Ibu dan juga para pemirsa di rumah. Malaikat itu kan jumlahnya banyak ya kan? Cuma yang harus kita ketahui nama dan tugasnya 10. Masing-masing tuh punya tugas masing-masing. Di antaranya yaitu namanya Mikail. Tugasnya ngapain? Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat Mikail itu ditugaskan pertama ngatur hujan. Yang kedua ngatur rezeki. Makanya kalau habis subuh saya sarankan jangan tidur lagi. Kenapa? Karena malaikat Mikail ngebagi rezeki. Orang tua kita juga dulu sering bilang kalau habis subuh jangan tidur. Kenapa? Takut rezekinya dipatok Ayam. itu maksudnya. Sebab kalau malaikat Mikail datang lagi tidur, kata malaikat, lah ngapain gua ngasih lu yang lagi tidur? Yang melek aja juga nungguin, ya kan? Begitu. Oh gitu. Ya. Jadi subuh itu benar-benar harus dimanfaatin banget. Katanya bisa lebih kaya, apa sih, menguasai seluruh dunia itu adalah ketika kita sholat subuh, begitu Betul, ya? iya karena memang rezeki adanya di situ. Iya kan? Oh, hubungannya itu. Rezeki adanya di situ. Malaikat juga adanya di situ lagi ngebagiinnya. Secara logika juga kok habis sholat subuh terus kita berkegiatan, rezeki emang tambah banyak ya. Betul, lagi bisa pula kita badan kita buka, lebih sehat. buka warung lebih pagi, iya. lebih laku lah. Nah, Ada yang mau nanya lagi? Umi. ya, Assalamualaikum Umi. Saya Ibu Ratna. Ratna. Ini Umi mau nanya, pahala di waktu subuh selain sholat subuh dan ngaji, ada lagi nggak kira-kira ya? Bener nih. Amalan selain Amalan, ngaji iya. dan Sholat subuh, lah tunggu aja nanti sholat isyraq. sholat isyraq, Iya, apalagi sih? sholat isyraq itu, Bu. Dengerin, sholat isyraq itu pendapat ulama mengatakan adalah sholat duha. Isyraq sendiri artinya adalah? Isyraq sendiri itu artinya adalah pada saat matahari keluar. Pada saat matahari keluar ini namanya isyraq. Kalau udah agak tinggian dikit, maka kita sudah masuk ke dalam waktu sholat Duha. Dan jangan salah, waktu itu juga dibagi-bagi loh, Bu. Bu. Ibu. Ibu-ibu. Iya, iya. Waktu itu dibagi menjadi 5 bagian. Ingat. Ting, ting. Ya. Waktu yang pertama, nih habis adzan persis, ya. Habis selesai adzan persis, itu namanya waktu afdol. Agak kesonoan dikit namanya waktu ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Nyantai. Santai. Tinit. Aduh, Tinit. Santai. Itu sih. Makin ke sono namanya jawaz ma'al karoha. Boleh nyantai tapi sudah mulai ada peringatan. Makin ke sono boleh jawaz ma'al bila karoha yang tadi, yang keempat ma'al karoha. Udah mulai diplototin sama malaikat. Ambil bang, kalau lagi begini bang. Yang kelima sudah waktu haram. Waktu haram tuh udah mepet banget. Misal kita mau sholat asar tapi mepet ke maghrib justru gak boleh? Nah itu waktu, bukan gak boleh, namanya waktu haram. Udah diplototin banget tuh di situ tuh. Kenapa? Kemana aja lu dari tadi gitu loh Ji. Bukan kita nggak boleh, boleh. Tapi waktu itu waktu haram namanya. Jadi pantesan kita harus sholat tepat waktu itu biar dapat keafdolannya. Betul. Kan afdolul a'mali as-sholatu fi awali waktiha. Ya Bu ya? Sebaik-baik amal itu adalah sholat di awal waktu. Pertama habis adzan langsung begitu. Jadi berarti ntar kalau habis sholat subuhnya udah. Ngajinya udah. Nungguin isyraq. Nah sambil nyiap-nyiapin beres-beres pas isyraq pas itu sholat duha. Naik dikit. Iya betul-betul. Iya, jangan pas pada saat mataharinya keluar loh Bu ya. Sebab pada saat mataharinya keluar itu juga kita nggak boleh melakukan sholat. Ada waktu juga yang nggak boleh. Pertama matahari waktu keluar persis. Matahari baru keluar. Terus yang kedua matahari
waktu tenggelam, yang lagi merah no. Yang ketiga pada saat matahari di atas kepala kita jam 12 kecuali hari Jumat. Mengapa begini, mengapa begitu? Yang pertama, kenapa pada saat matahari keluar kita nggak boleh sholat? Karena pada saat matahari keluar itu kepalanya setan juga ikut keluar, Ji. Ngomong setan kesini lagi. Iya, itu setan juga kepalanya keluar. Dia khawatirkan apa? Kalau kita melakukan sholat di situ, setan merasa dia yang disembah. Gitu loh. Matahari tenggelam juga begitu. Matahari tenggelam, setan juga nongol. Kalau kita sholat di situ, dia khawatirkan nanti kita dianggapnya sama setan, sujud ke setan, gitu loh. Itu alasannya. Terus ada yang tanya, Mi, kenapa kalau matahari di atas kita juga nggak boleh sholat pada saat matahari jam 12? Ya. Panas weng-wengan. Karena, kecuali hari Jumat, karena jam 12 siang, jam 12 siang, iko pintu neraka jahanam dibuka semua.